Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun kama qala Allah azza wa jalla faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, khatib senantiasa menasihati diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah di hari Jumat ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam arti kata melaksanakan seluruh perintah Allah, walaupun dalam perintah itu mungkin ada sesuatu yang kita benci, dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin dalam larangan itu ada sesuatu yang kita sukai. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebahagiaan dunia adalah kita dianugerahi bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh jiwa dan harta kita. Itulah yang dialami dan dilakukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana pengorbanan mereka, mulai daripada waktu, harta, sampai kepada jiwa-jiwa mereka. Mereka serahkan untuk perjuangan dakwah Allah dan Rasul-Nya. Maka Jumat kali ini saya ingin menyebutkan beberapa kisah sahabat Rasul untuk dijadikan ibrah dan pelajaran. Bagaimana caranya mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti diriku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi
fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan ya Muhammad, jikalau bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, keluarga-keluarga mereka, ataupun dagangan yang kalian takut untuk kerugiannya, atau tempat tinggal yang kalian sangat rindukan, itu lebih kalian cinta dibandingkan Allah, dibandingkan Rasul, dan dibandingkan jihad, maka tunggulah kehancuran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berikan hidayah kepada orang-orang fasik. Di zaman Nabi SAW, suatu ketika Umar bin Khattab sedang berdua-duaan bersama Nabi SAW ala ma'idati, di atas makanan yang hendak disantap. Tiba-tiba kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu. Wahai Rasul, demi Allah saya sangat mencintai dirimu. Maka Nabi SAW memandang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kemudian bertanya kepada Umar ibn Khattab dan mengatakan, ya Umar, aksar min malik, apakah kecintaanmu kepadaku lebih dibandingkan hartamu? Kata Umar ibn Khattab, tentu wahai Rasul. Aksar min auladik, lebih dibandingkan anak-anakmu? Maka Umar mengatakan, tentu wahai Rasul. Aksar min ahlik, lebih dibandingkan keluargamu? Kata Umar, tentu wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, wa aksar min nafsik, dan aku lebih dicintai dibandingkan dirimu sendiri wahai Umar. Kemudian Umar terdiam dan mengatakan, tentu yang ini tidak, yang lain iya, tetapi yang ini tidak, yang terakhir. Umar mengatakan, la, tidak. Maka Rasul mengatakan, tidak bisa wahai Umar, engkau belum mencintai diriku. Maka Umar pun kemudian beranjak dan pergi. Tiba-tiba kembali dan mengatakan, al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasul, engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Kata Nabi SAW, al-an ya Umar, seperti itulah kecintaanmu terhadap diriku. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anaknya sendiri yang meriwayatkan kisah ini, bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya abi, wahai bapakku, kenapa engkau merubah sikapmu? Tadi engkau mengatakan bahwa Nabi lebih kau cintai dibandingkan hartamu, dibandingkan keluargamu, dibandingkan anak-anakmu, kecuali dirimu sendiri. Tiba-tiba kau merubah sikapmu dan mengatakan, sekarang wahai Rasul, engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Maka Abdullah ibn Umar bertanya, kenapa wahai abi? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan dua jawaban kepada anaknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dan mengatakan, yang pertama, wahai anak, aku bertanya kepada diriku sendiri. Dulu sebelum berjumpa dengan Nabi SAW, ana ala dhalalatin wa kufrin wa syirkin. Dulu sebelum berjumpa dengan Rasul, aku ini di atas kegelapan, di atas kekufuran, di atas kesyirikan. Tapi setelah berjumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi SAW memberikan hidayah, seolah-olah Rasul mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian yang kedua, nanti pada hari kiamat wahai anak, siapa yang lebih berhajat, diriku sendiri terhadap diriku sendiri, ataukah terhadap Nabi SAW? Tentu pada hari kiamat kita sangat berhajat kepada Nabi SAW, karena keselamatan seluruh manusia termasuk diriku berada di atas syafaat Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW lebih aku cintai sampai kepada diriku sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana Umar menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi SAW. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, bertanya tentang hari kiamat.
Ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasul, kira-kira kapan kiamat? Rasul terdiam. Kemudian orang ini bertanya lagi, Rasul, mata sa'ah? Rasul, kapan kiamat? Rasul terdiam lagi sampai 3 kali. Akhirnya kemudian Nabi SAW bertanya balik kepada orang ini dan mengatakan, wa ma'adadta laha? Engkau bertanya dari tadi tentang kapan kiamat, kapan kiamat. Apa yang kau siapkan tentang kejadian kiamat itu? Maka orang ini mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, aku tidak memiliki apapun wahai Rasul, walakin uhibbullaha wa uhibbur Rasul, tetapi aku sangat cinta dengan Allah dan cinta dengan Rasulnya. Mendengar hal itu, Nabi SAW memandang orang itu dan mengatakan, anta ma'an man ahbabta. Kalau begitu engkau akan bersama orang yang kau cintai, engkau akan bersama idola. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang menyaksikan dialog antara Rasul dan Arab Badui ini, dia mengatakan, aku sangat senang. Sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah merasa senang kecuali hari ini, ketika Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbab, engkau akan bersama idolamu, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Demi Allah, kata Anas bin Malik, ana uhibbullah wa uhibbur Rasul wa uhibbu Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Demi Allah, aku cinta Allah, cinta Rasul, cinta Abu Bakar, cinta Umar, dan aku berharap aku bersama mereka di surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sampai suatu ketika Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menemui Nabi SAW yang sedang duduk. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya hendak meminta syafaatmu di hari kiamat. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah membantu Rasul selama 9 tahun sampai wafatnya Rasul. Maka Rasul mengatakan, af'al ya Anas, tentu saya akan lakukan untukmu. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, lalu apabila datang hari kiamat, aina ajiduka ya Rasulullah, di mana aku dapati engkau pada hari kiamat wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, temui aku indas sirat, ketika engkau berada di titian siratal mustaqim. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, wa illam ajidka indas sirat, kalau seandainya aku mencari engkau wahai Rasul, ternyata aku tidak dapati engkau di titian siratal mustaqim, aina ajiduka yaumal qiyamah, lalu kemana lagi ku cari dirimu wahai Rasul pada hari kiamat? Maka Rasul SAW mengatakan, tajiduni inda haudi, temui aku di talagaku. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya lagi, illam ajidka indal haud, kalau aku tidak mendapatimu di telagamu wahai Rasul, aina ajiduka yaumal qiyamah, lalu ketemui di mana lagi pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, tajiduni indal mawazin, temui aku di tempat penimbangan amal, karena aku tidak mungkin tidak kecuali ada di 3 tempat ini. Begitulah kerinduan Anas bin Malik radhiyallahu anhu terhadap Nabi SAW, sehingga dia ingin mendapatkan syafaat Rasul pada hari kiamat. Ketika Nabi SAW di khutbah terakhirnya sebelum kematian, Nabi SAW naik ke atas mimbar, dan itu khutbah terakhir, karena setelah itu Rasul tidak pernah khutbah lagi. Kata Nabi SAW, man kuntu darabtu dhahran fahadha dhahri falyaqtas min. Wahai kaum muslimin, barang siapa yang dulu pernah aku pukul pundaknya, nih pundakku kisah sekarang. Wa man kuntu akhadtu malan fahadha mali falyakhudh minhu. Atau barang siapa yang dulu pernah aku ambil hartanya, nih hartaku, ambil sekarang. Wa man kuntu syatamtu irdan fahadha irdi falyaqtas minhu. Atau mungkin dulu pernah aku caci dia, pernah aku maki dia, nih kehormatanku, caci sekarang. Sahabat terdiam. Tiba-tiba kemudian ada sahabat yang paling ujung berdiri dan mengatakan, ana ya Rasulullah alayya qisas.
wahai Rasul, saya memiliki kisos kepadamu. Maka sahabat memandang orang itu. Bagaimana mungkin Nabi SAW yang sedang sakit kemudian berkhutbah dengan lancangnya, sahabat ini kemudian bangkit, kemudian mengatakan, aku punya kisos kepadamu wahai Rasul. Ali naik ke atas di hadapan Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, kugantikan kisos ini kepadaku. Abbas pun mengatakan, kugantikan kisos ini kepadaku. Tapi kata Rasul, duduklah kalian berdua, biarkan orang itu maju. Rupanya dari kejauhan ketika mendekat Nabi SAW, dilihatnya Rasul kenal dan mengatakan, bukankah engkau adalah Ukasha ibn Mihsan, dan aku sudah mendoakan dirimu satu di antara 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kata Ukasha ibn Mihsan, ya wahai Rasul, tapi engkau memiliki hutang kepadaku. Kata Nabi SAW, apa hutangku kepadamu? Kata Ukasha bin Mihsan, dahulu ketika engkau membariskan pasukan perang, ketika itu aku tidak rapi dalam barisan, sehingga engkau memukul diriku dengan tongkat. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu ambilkan tongkat untuknya. Sahabat sudah bergemetaran karena melihat jangan-jangan Ukasha ini akan betul-betul memukul Nabi SAW. Ketika tongkat sudah di tangan, Ukasha mengatakan, ya Rasul, ketika engkau memukul diriku, aku tidak menggunakan pakaian. Maka Nabi SAW pun akhirnya membuka pakaiannya. Sahabat makin marah kepada Ukasha bin Mihsan. Bagaimana mungkin dia melakukan seperti itu kepada Nabi SAW? Ketika tongkat sudah hampir diayunkan dan hendak memukul Nabi SAW, tiba-tiba tongkat itu dilempar, kemudian memeluk Nabi SAW. Kemudian Ukasha pun menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, aku hendak kulitku dan kulitmu yang terakhir bersentuh, karena aku tahu bahwa detik-detik wafatmu sudah dekat dan meninggalkan kami para sahabat Nabi SAW. Begitu para sahabat cintanya kepada Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Thauban maula Nabi SAW pernah sakit parah karena tidak menjumpai Nabi SAW. Ketika kemudian Nabi SAW pulang dari safar, melihat Thauban kurus kering, kemudian dia sakit parah, dia pun berkunjung ke rumah Thauban maula Nabi SAW. Kemudian Rasul bertanya, ada apa engkau wahai Thauban? Maka Thauban mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa sehari kecuali harus memandang wajahmu. Kalau aku tidak bisa memandang wajahmu, maka aku kondisinya seperti ini, aku akan sakit. Dan sakitku akan semakin parah wahai Rasul ketika tadzakkartu anil maut, ketika aku teringat dengan kematian. Kalau seandainya Allah takdirkan dirimu mati, juga diriku mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan diriku harus masuk ke dalam surga, saya yakin surga dirimu dengan surga diriku tentu akan jauh berbeda. Engkau akan bersama para nabi, sementara aku mungkin surga yang paling rendah. Bagaimana mungkin aku akan melihat wajahmu di surga? Seraya Thauban menangis dan Rasul terdiam. Sampai akhirnya kemudian Nabi SAW, ketika diam itulah Jibril turun, kemudian menurunkan ayat Al-Quranul Karim, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka Nabi SAW membacakan ayat ini kepada Thauban maula Nabi SAW, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama para nabi, bersama orang-orang jujur, bersama para syuhada, bersama orang-orang saleh, dan itulah teman-teman terbaik bagi kita kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, begitulah kecintaan Thauban kepada Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang terbaik setelah Nabi SAW dan orang yang paling mencintai Nabi SAW. Ali radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifatul Islam yang keempat, ketika dia berceramah di Kufah,
Datang seorang laki-laki mengatakan, "Ya Ali, man asja'un nas?" Wahai Ali, siapa sahabat yang paling berani di antara seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang ini salah satu daripada Syiah yang sangat mencintai Ahlul Bait. Dikiranya Ali akan mengatakan diriku. Tiba-tiba Ali mengatakan, "Asja'un nas Abu Bakrin." Orang yang paling berani adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Ali menceritakan di permulaan dakwah, kata Ali radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di pasar, tiba-tiba datang ashqal kaum, orang yang paling buruk daripada kaum, namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Tiba-tiba Uqbah mendorong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga terjatuh dan hampir memukulnya. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian mendorong Uqbah dan mengatakan, "Ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah?" Apakah kalian akan membunuh seseorang yang hanya mengucapkan Rabb kami Allah? Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Maka Uqbah pun kemudian melihat Abu Bakar, dia mengundang teman-teman pasarnya, kemudian memukuli Abu Bakar sampai pingsan 3 hari. Ketika siuman, Ummul Khair, ibundanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, menyuguhkan makanan, minuman dan obat agar Abu Bakar minum dan makan, meminum obat agar sakitnya sembuh. Tapi ketika dia siuman, dia tidak mengindahkan makan, minum ataupun obat. Yang pertanyaan diucapkan Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, "Kaifa halun Nabi? Kaifa halun Nabi?" Bagaimana keadaan Nabi? Bagaimana keadaan Nabi? Ummul Khair tidak tahu, karena di permulaan dakwah tidak tahu Nabi. Dan di situ ada Ummu Jamil, pembantunya Abu Bakar, yang menyembunyikan keimanannya. Abu Bakar mengatakan, "Ya Umma Jamil, ahmilini ila baitin Nabi." Gotong papa aku ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kemudian Abu Bakar berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dia tenang dan senang. Ternyata Rasul jauh lebih baik dibandingkan dirinya. Bahkan seorang wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayahnya ikut perang bersama Rasul, suaminya ikut perang bersama Rasul, anak semuanya ikut perang bersama Rasul, semuanya gugur. Semua gugur. Bapaknya meninggal syahid, suaminya meninggal syahid, anaknya semuanya syahid. Tapi dia tidak bertanya. Ketika pasukan datang dari kemenangan perang, wanita ini tidak bertanya bagaimana kondisi ayahku, bagaimana kondisi suamiku, bagaimana kondisi anak-anakku. Yang ditanya, kaifa halun Nabi, bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang mengatakan bi khairin, dia baik-baik saja. Maka dia mengatakan, tidak percaya sampai aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini kemudian mendatangi Nabi SAW. Setelah melihat Rasul, dia pun mengatakan, wallahi kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Demi Allah, setiap musibah yang aku lalui setelah aku melihat dirimu wahai Rasul, semua lenyap, semua hilang. Padahal bapaknya meninggal syahid, suaminya meninggal syahid, anak-anaknya meninggal syahid. Tapi ketika melihat Nabi SAW, setiap musibah itu hilang di pikirannya, tergantikan dengan kesenangan karena melihat Nabi SAW. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla quwwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hasan Al-Basri, seorang alim min ulama'i tabi'in, ulama dari ulama-ulama generasi kedua setelah sahabat Rasul, pernah mengatakan, inna qauman yaz'amun annahum yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kaum yang mereka mengklaim bahwa mereka cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabtalahumullahu bihadhil ayat, maka Allah uji mereka dengan ayat ini. Maksud ayat ini adalah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, jika kalian memang mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti sunnah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Bukan hanya itu saja, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, karena Allah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Kecintaan kepada Nabi SAW bukan hanya sekedar di lisan, karena kalau hanya sekedar mengungkapkan kecintaan saja, hanya sekedar mengungkapkan cinta kepada Rasul dalam lisannya saja, apa bedanya dengan Abu Talib? Abu Talib adalah paman Nabi SAW yang sangat mencintai Nabi SAW, tapi Abi Talib tidak masuk surga. Abi Talib masuk neraka, walaupun nerakanya diringankan oleh Allah karena syafaat khusus Rasul, dan mengatakan, aku melihat Abu Talib berada dalam gelombang neraka, kemudian aku selamatkan dia dan aku letakkan di neraka yang paling dangkal, cuman hanya nerakanya selutut tapi cukup mendidihkan kepalanya, kata Nabi. Kalau hanya kecintaan ucapan, itu tidak menjamin orang masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau kalau seandainya hanya sekedar mengikuti Nabi SAW tapi tidak ada kecintaan dalam hatinya, mungkin dia salat di belakang Rasul, jihad bersama Rasul, infak bersama Rasul, tapi tidak ada cinta dalam hatinya, maka itu sama dengan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik Madinah. Dia salat di belakang Rasul, dia jihad bersama Rasul, dia bersedekah kepada Rasul, menganjurkan orang-orang Ansar untuk mencintai Rasul. Tapi dalam hati Abdullah ibn Ubay bin Salul penuh dengan kedengkian kepada Rasul. Maka Allah turunkan khusus ayat kepada Abdullah ibn Ubay bin Salul, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di intip dasar neraka yang paling dalam, kata Allah. Lalu kecintaan seperti apa? Kalau kecintaan seperti Abu Talib salah, kecintaan seperti Abdullah ibn Ubay ibn Salul salah, lalu kecintaan seperti apa? Kecintaan seperti para sahabat Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abi Sufyan sebelum dia masuk Islam, dia pernah melihat keajaiban yang luar biasa kepada sahabat Rasul. Dia mengatakan, aku sudah mengunjungi Kisra, maksudnya daerah Persia, dan aku sudah melihat rajanya, dan aku sudah sampai ke daratan Romawi, dan aku melihat rajanya Kaisar. Bagaimana Kisra dan Kaisar, raja Romawi dan raja Persia ini diagungkan oleh para pengikutnya. Tapi aku tidak pernah melihat bagaimana seorang sahabat mengagungkan nabinya seperti sahabat Rasul mengagungkan Rasulnya. Apabila Nabi SAW amara amran ibtadaru bi amri, apabila Rasulullah SAW memerintahkan sebuah perintah, mereka tidak diam, langsung segera melaksanakan perintahnya. Wa idza tawadda kadu yaqtatilun ala wudu'ihi. Apabila Rasul berwudu, maka mereka merebut bekas air wudunya sampai hampir perang satu dengan yang lain hanya untuk mengambil bekas wudu Nabi SAW. Wa idza takallam, apabila Rasul bicara, semua ru'usuhum, kepala-kepala mereka menundukkan pandangan karena ta'zimnya mereka kepada Nabi SAW. Maka Abu Sufyan mengatakan, wallahi ma ra'aitu ashaban nabi misla ashaban nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat sahabat-sahabat Nabi seperti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat mengagungkan Nabi luar biasa. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sudah selaku umatnya sudah seharusnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terus mengikuti sunnahnya, mendakwahkan sunnahnya, menolong orang-orang yang menolong sunnahnya, dan berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa menyelisih dari sunnahnya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amala, dalam riwayat man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa, barang siapa yang mengadakan sebuah perkara yang tidak ada di zaman Nabi, atau mengamalkan sesuatu yang tidak diperintahkan Nabi,
maka amalan itu fahuwa raddun ay mardudun, ditolak, hanya capek tapi tidak berpahala. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah katakan, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling rugi saat beramal? Mereka lah orang-orang yang menyangka mereka di atas kebenaran, padahal mereka sedang beramal sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal haja. Allahumma anil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis-salatil jum'ah rahimakumullah.